فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini kita berupaya meningkatkan syukur kita dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba yang berkehidupan sampai detik ini, kita masih diberikan perkenan oleh Allah untuk beriman kepadanya. Di antara sekian hamba yang mengaku beriman kepada Allah, kita yang diberikan kemampuan dan anugerah oleh Allah dengan iman itu untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah di tanggal 24 Rajab 1446 Hijrah yang bertepatan dengan 24 Januari 2025 Masehi. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, setiap kali khatib membuka khutbah, sejak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh kalangan sahabat, ditetapkan dilanjutkan oleh kalangan tabi'in, sampai khatib berganti era berikutnya sampai dengan kini, maka setiap pembukaan khutbah dan termasuk rukun di dalamnya diingatkan kepada seluruh jamaah bahkan khatib untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan dengan itu dikutiplah sebagai pengingat Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah tanpa ragu, buktikan keimananmu itu dengan meningkatkan takwamu kepada Allah dengan serius, sungguh-sungguh, dan pastikan kau jaga takwa itu sampai dengan wafat sebagai seorang muslim yang berintegritas. Hadirin, apa pentingnya pesan takwa ini? Mengapa harus dimasukkan dalam bagian rukun Jumat yang menjadi pengingat bagi semua stakeholder Jumat, baik itu khatib ataupun mustami', dan kemudian ditekankan pengingatnya sehingga menjadi bagian dari rukun? Apa pentingnya takwa itu? Mengapa kita mesti bertakwa? Apa manfaat takwa dalam kehidupan? Apa yang kita bisa dapatkan dan kita persembahkan dengan takwa itu? Inilah yang dalam waktu yang singkat serta padat kita akan ulas tentang takwa ini, sehingga selesai menunaikan ibadah Jumat kita kembali beraktivitas dengan spirit takwa, dengan harapan meraih berbagai hal yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun ditegaskan dan dibuktikan dalam perjalanan kehidupan Nabi SAW. Hadirin, di antara rahasia bentangan takwa yang ditampilkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam beberapa ayat yang sangat lengkap, dalam dan tajam. Quran surah ke-65 At-Talaq misalnya, di penghujung ayat kedua, di awal ayat ketiga, Allah menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapapun tanpa kecuali. Man itu menunjuk pada bentuk personal tapi sifatnya general. Jadi Allah menyampaikan pesan ayat ini, tapi vibes-nya ditampilkan kepada kita secara personal. Para ulama mengajarkan kalau Anda, saya, kita mendapati ayat Quran yang isinya secara personal, rasakan ayat itu sebagai informasi langsung yang Allah sampaikan kepada kita pembacanya. Anda membuka ayat ini, Anda menemukan kata waman, seakan-akan ayat itu langsung ditujukan kepada kita. Hei Adi Hidayat, hei Fulan, hei Fulana. Sifatnya general, bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tanpa sekat batasan sosial. Sehingga diartikan wa may yattaqillaha, dan siapapun tanpa kecuali, kata Allah, yang mampu berupaya meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berkenan memberikan solusi dalam setiap masalah kehidupan yang ia alami. Bentuknya general, saudara, makhraja, tidak menggunakan alif lam. Dalam kaidah bahasa Arab, satu kata yang tidak menggunakan alif lam maka dinamakan dengan nakirah. Dia memiliki makna yang sangat luas dan umum, seakan ingin mengatakan bahwa Anda punya masalah di rumah, Anda punya masalah di kantor, Anda punya masalah dalam kehidupan sosial, Anda punya masalah secara pribadi, apapun itu, sepanjang Anda mampu meningkatkan takwamu kepada Allah, maka aku berikan solusi bahkan sebelum engkau mendapati masalah itu. Sehingga sering kita dapati, ada orang-orang yang kelihatan hidupnya mudah. Bukan berarti tidak punya masalah.
Bahkan sebelum ia menghadapi masalah itu, Allah ringankan persoalannya sehingga seakan-akan dia tidak menghadapi masalah dalam kehidupannya. Takwa kuncinya. Jadi ketika Allah meminta kita meningkatkan takwa, tingkatkan takwamu kepada Allah, tinggikan takwamu kepada Allah. Sesungguhnya dalam persamaan yang lain bukan ingin memberikan beban kepada kita, tapi feedbacknya adalah, aku ingin mudahkan hidupmu. Cuma jalannya tidak melulu menggunakan harta, tidak harus dengan kedudukan. Engkau dekati aku, apa jembatannya ya Allah? Lakukan takwa kepadaku. Itu jembatannya, itu pintunya, itu kuncinya. Engkau menyadari aku yang Tuhan, engkau meyakini aku punya segalanya, yang punya rizki Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya solusi Allah. Maka ayat ini bertanya balik kepada kita, kenapa engkau tidak gunakan rasio akalmu untuk membangun kedekatan denganku? Aku yang punya segalanya, engkau dekati aku berikan segala kehidupan dan kebutuhanmu. Kita bertanya balik, ya Allah bagaimana caranya? Wa may yattaqillah, solusinya takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Duhai hambaku sang pencari rizki, kadang berangkat gelap, pulang gelap, letih, lelah, lemah hanya untuk mencari rizki. Kenapa engkau tidak gunakan rumus itu? Bukankah aku yang punya rizki? Di ayat Jumat, wallahu khairur raziqin, penutup ayat ke-11. Aku yang mengatur, aku yang memberikan rizki yang terbaik, aku yang membagikan, aku yang menetapkan kadarnya, kata Allah. Di ayat lain Allah kemudian menegaskan, kenapa engkau tidak membangun hubungan yang dekat denganku? Kita bertanya bagaimana caranya ya Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang terhitung, jangankan yang terbatas, jangankan yang Anda ungkap dalam angka-angka sebagai target. Saya berupaya mendapatkan sekian, angka sekian, capaian sekian. Jangankan yang Anda hitung, kata Allah, Anda tingkatkan takwa, yang tak Anda hitung pun aku berikan tanpa hitungan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah misalnya, di akhir ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini di antara ayat yang mendorong kita meningkatkan pengetahuan, mendorong kita mengasah hitungan, mendorong kita untuk mengungkapkan kemampuan intelektualitas tanpa batas. Maka ini ayat bercerita tentang bagaimana menghitung secara kompleks, bagaimana mencatat setiap transaksi, bagaimana mengungkap setiap hal dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis. Kalau ditularkan dalam bentuk pengetahuan yang terkodifikasi, disiplin ilmunya bisa misalnya disebut dengan akuntansi dan turunan-turunannya. Tapi saudara, ujung ayatnya ditutup dengan kalimat yang indah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau inginkan ilmu apapun, engkau belajar setinggi apapun, sesulit apapun, sekompleks apapun materinya, engkau dekati Allah yang punya pengetahuan, Allah yang alim, yang menguasai segala ilmu, Allah yang memilikinya, Allah yang menguasainya. Maka kenapa Anda tidak dekati Allah sebelum Anda memulai petualangan intelektual Anda? Dengan apa ya Allah? Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah berkenan bukan hanya memberikan, bahkan membimbing dan mengajarkan engkau pengetahuan yang mengangkat derajat intelektualmu lebih tinggi. Anda yang berharap kebahagiaan, Anda bisa sukses dalam pekerjaan, jadi champion di kantor, tapi apakah pekerjaan itu memberikan kebahagiaan pada diri Anda? Kenyamanan, ketenangan, kelapangan yang kita bawa untuk bercengkrama dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat. Anda mengharapkan itu? Boleh jadi bisa diraih dengan harta, mungkin, tapi tidak sedikit orang berharta tidak mendapatinya. Boleh jadi bisa didapatkan dengan kedudukan, mungkin, tapi tidak sedikit orang meraih kedudukan setelah itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Kita ingin meraih seluruhnya, maka jembatannya apa? Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah dengan serius, la'allakum, supaya dengan wasilah takwa itu tuflihun, Allah membimbing engkau pada jalan kesuksesan yang membahagiakan. Sukses belum tentu ada bahagia disebut dengan fauz dan turunannya. Bahagia tidak diiringi kesuksesan disebut dengan fariha dan turunannya. Digabungkan success and happiness, sukses dan bahagia, dia menjadi falah. Kata kerjanya aflah, bentuk progresifnya kalau kita sandingkan present sekarang, continuous, selanjutnya future untuk masa depan, dia berubah menjadi yuflih. Kata keduanya tuflih, jamaknya tuflihun. Anda baca Al-Quran, pegang mushaf sebagai hamba, makhluk orang kedua, dikhitab oleh Allah. Hei fulan, apakah engkau ingin mendapatkan kesuksesan? Adakah engkau ingin meraih kebahagiaan? Tingkatkan takwamu, la'allakum tuflihun, supaya engkau itu sukses, supaya engkau bahagia. Kalimat bebasnya, aku minta engkau meningkatkan takwa, bukan ingin memberikan engkau beban. Bukankah engkau ingin sukses? Bukankah engkau ingin bahagia? Bukankah engkau yakin aku pemilik segalanya itu? Kenapa engkau tidak dekati aku? Jadi hadirin, kalau selama ini ada kesuksesan belum diraih, mungkin bukan karena kurang ilmu kita mencapainya. Mungkin bukan karena kurang modal kita meraihnya. Mungkin bukan karena kedudukan kita belum tinggi untuk mewujudkannya. Coba dicek, barangkali takwanya yang belum muncul. Bagaimana cara merayu Allah untuk mendapatkannya? Bagaimana cara terkoneksi dengan Allah untuk meraihnya? Maka kalimatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itulah sebabnya, kenapa tiap Jumat, Nabi diminta oleh Allah, kumpulkan sahabat-sahabatmu Muhammad SAW. Kumpulkan umatmu ya Rasulullah SAW. Untuk saling mengecek, saling mengevaluasi. Coba sampai detik kita kumpul. Selama sepekan, kita duduk dulu sejenak. Kita lihat perjalanan kehidupan kita. Secara pribadi sudah sukses belum? Apa yang ingin didapatkan, berapa yang diraih?
Sudah bahagia belum? Kesuksesan tadi sudah koheran dengan kebahagiaan yang dirasakan atau belum? Bagaimana di keluarga? Anda sebagai ayah bahagia bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan istri? Apakah kebahagiaan ini akan berlangsung sampai dengan masa depan? Apa tanggung jawab kita? Apakah sebagai pimpinan di kantor ada karyawan yang menjadi tanggung jawab? Ada lapisan sosial yang ingin mendapatkan perhatian? Sampai raihan kita selama sepekan. Anda silahkan cek, silahkan bandingkan. Di mana ada keyakinan, ada agama yang mengevaluasi aktivitas kehidupan kita secara total, fisikal, intelektual, spiritual. Setiap sepekan sekali diminta berkontemplasi. Renungkan. Kesuksesan yang kau batasi itu berapa yang sudah diraih? Setelah itu diberi jalan. Diberikan jembatannya. Mungkin belum teraih ini bukan karena faktor X, Y, dan Z-nya. Mungkin faktor kedekatanmu, faktor T-nya, takwanya yang belum muncul. Itulah sebabnya hadirin, jika kita tanyakan balik kepada Allah lewat Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW lewat hadis, dan kita katakan, ya Allah, ya Rasulullah, kami sekarang ada kesadaran paripurna, telah berkontemplasi, ingin meningkatkan takwa. Bagaimana jalannya? Seperti apa jalurnya? Maka dibentangkanlah dalam Al-Quran setidaknya 2 dimensi takwa. Dan inilah yang kita koreksi dalam berkehidupan setiap pekan, dalam setiap kesempatan Jum'ah. Dengan cepat hadirin, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, yang pertama, ketika disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, dibuka pertama kali dalam Al-Quran, maka dimensi yang ditampilkan pertama kali, al-bu'adur rabbani. Dimensi vertikal dalam bentuk ibadah ritual, membangun hubungan spiritualitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Al-Baqarah di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an yang agung itu terhimpun pedoman berkehidupan yang bisa memandu orang-orang takwa. Kita tanya siapa orang takwa itu ya Allah? Ayat 3-nya. Alladzina, dibuka dengan alladzina. Ismun mausulun yadullu alal jam'il jam'iyah. Kata sambung, konjungsi yang menyambungkan satu klausa sebelumnya dengan setelahnya, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, bentuk jama' tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sifatnya umum, komunal. Seakan ingin mengatakan, kalau pengen jadi takwa, jangan takwa sendirian. Jangan soleh sendirian. Anda pulang ke keluarga sebagai anak, jadilah peran takwa, lekatkan pada anak, bantu ayah supaya takwa, bantu ibu supaya takwa, bantu pasangan supaya takwa. Anda pulang sebagai suami, jadi suami yang bertakwa, bantu istri bertakwa. Kalau Anda berharap istri yang salehah, Anda bentuk diri jadi suami yang saleh. Kalau Anda berharap orang tua yang saleh, Anda bentuk sebagai anak yang saleh. Kalau Anda menginginkan anak yang saleh, Anda bentuk sebagai orang tua yang saleh. Alladzina, untuk mewujudkan itu jangan sendirian. Cari guru yang baik, berkumpul dengan teman yang baik, membangun ekosistem yang baik. Yu'minuna bil ghaibi, mulai dengan dasar iman, takwa dimulai dengan iman, yakin dulu. Jadi orang yang tidak yakin gak akan sampai pada anugerah itu. Semua dibuka dengan yakin. 13 tahun Nabi mengajarkan materi iman sebelum hijrah ke Madinah, supaya yakin. Sehingga ketika ayat turun, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Al-Baqarah ayat 285. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar ya Allah, kami taati. Membangun keyakinan ketika diperintahkan dengan ayat, kami dengar ya Allah, kami langsung lakukan. Kalau imannya tidak kuat, untuk membangun jemaat takwa diberikan perintah sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami tanya dulu. Kami dengar, kami klarifikasi dulu. Maka membangun jembatan takwa mulanya dengan iman. Yakin dulu, setelah yakinnya kuat, Allah perintahkan apa cepat kerjakan. Wa yuqimunas shalah, dimensi pertama, dimensi spiritual. Bentuknya ibadah ritual, lihat salatnya. Ternyata ketika Allah perintahkan kita menunaikan salat 5 waktu dalam sehari, bukan ingin memberikan beban kepada kita, bukan. Bukan supaya setelah Jumat datang asar, setelah asar datang maghrib, setelah maghrib datang isya. Cara membacanya tidak demikian. Ketika dikumandangkan perintah solat itu, diperdengarkan ke seantero alam, karena itu panggilan solat sampai ke setiap orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Kenapa adhan disebut dengan adhan? Karena lafaz ini satu-satunya yang tidak berhenti di muka bumi, berputar diperdengarkan dan sampai pada orang yang masih punya pendengaran dan telinga. Itu sebabnya kenapa waktu adhan di setiap tempat beda waktu, beda waktu, beda waktu, untuk berputar selama 24 jam dalam peredaran waktu yang kita alami. Begitu Anda diperdengarkan adhan, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Anda bertanya, kenapa saya salat ya Allah? Dijawab lewat suara muadzin, yang bahkan sekarang lengkingannya sampai sebelum kita mampu mencapainya. Hayya 'alal falah. Bukankah hati tadi menyampaikan di awal perbedaan fauz, falah dan falah? Engkau aku minta menunaikan salat, bukan ingin membebanimu, dikumandangkan, disampaikan hayya 'alal falah, supaya engkau sukses, supaya engkau bahagia. 5 kali deklarasi disampaikan, terdengar di telinga kita, di mana ada keyakinan mengatakan pada pemeluknya 5 kali sehari, setiap pergantian waktu, ayo kamu sukses, ayo kamu bahagia. Jadi ayah yang sukses, suami yang sukses, pekerja yang sukses. Anda bekerja apa sampai siang hari ini? Di divisi bagian mana Anda bekerja sampai Jumat ini? Ditanya balik ketika adzan, hayya 'alal falah, sudah sukses belum? Pekerjaan sudah tuntas belum? Begitu cara membacanya. Sudah bahagia belum? Menikmati nggak pekerjaan itu? Hayya 'alal falah,
Subuh dimulai, zuhur dievaluasi, asar diingatkan lagi, maghrib mau pindah ke malam diingatkan, sudah selesai belum pekerjaan, tuntas nggak, sukses nggak dengan perannya masing-masing. Sebelum tidur diminta bahagia dulu. Makanya tidurnya tenang. Itu baru diperdengarkan. Belum diajarkan cara memulai sampai akhirnya. Saudara, semua yang melekat pada sholat, nama waktunya, gerakannya, bacaannya, itu bukan gerakan dan bacaan hampa makna. Semua ada artinya. Itulah sebabnya semua sahabat Nabi kenapa diajarkan sholat sebelum yang lainnya, dan dengan sholat itulah merubah hidup mereka sukses dan bahagia. Mengantarkan mereka berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa proyek saya belum berhasil sampai hari ini? Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Kenapa ini kemudian terjadi? Kenapa belum ada solusi? Sementara harta cukup, kedudukan cukup, ilmu bagus, tenaga kuat. Coba dicek sholatnya, saudara. Coba dicek hubungan kita dengan Allah. Barangkali belum connect dengan Allah. Belum baik dengan Allah. Dan bukan hanya di dunia. Kalau konektivitas kita dengan Allah, itulah password utama kita untuk berjumpa dengan Allah saat hisab di kemudian hari. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Hal pertama yang dihisab di hari kiamat saat kita bertemu kembali kepada Allah adalah sholatnya. Ternyata kita punya hubungan baik, fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau baik konektivitasnya, itu pertanda baik untuk seluruh amalnya. Fa in fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau kurang baik konektivitasnya, kurang baik pula pertanda amalan bagi yang lainnya. Saudara, Anda punya hubungan baik dengan pimpinan, bukankah nyaman dalam bekerja? Enak Anda mengambil jalur. Anda tidak punya hubungan baik dengan pimpinan, tidak nyaman Anda bekerja. Logika yang sama kita terapkan. Kita punya hubungan baik dengan Allah, sangat mudah kita berinteraksi sampai kita kembali kepada Allah. Tidak punya hubungan baik dengan Allah, maka bencana dan nestapa yang mungkin akan menunggu kita di kemudian hari, bila tidak di dunia, mungkin di akhirat. Itulah sebabnya kenapa panggilan Jumat itu diiringi dengan salat sebelum yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Untuk memastikan kontemplasi kita di awal, jangan-jangan selama sepekan salat yang belum maksimal, hubungan dengan Allah yang belum baik. Mungkin Anda di kantor sukses, di pekerjaan sukses, di rumah tangga sukses, cek hubungan sosialnya. Cek hubungan dengan kerabatnya, dengan tetangganya. Idealnya sebagai seorang muslim, semua aspek ini, bila hubungan hablu minallahnya baik, sudah pasti pancaran hablu minan nasnya juga akan sempurna. Yang kedua sebagai penutup khutbah ini, al-bu'dul insani. Hubungan horizontal sesama manusia dan lingkungan sekitaran. Sebagai penutup, Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda berkontemplasi, evaluasi diri, sadar diri, dan berharaplah nanti kalau meninggal mendapatkan tempat lebih baik di surga. Kata Allah, aku siapkan untuk orang baik dari kalangan takwa satu tempat yang luasnya lebih daripada langit dan bumi. Siapa tipikal orang takwa ini? Ternyata yang ditampilkan di ayat ini, ternyata bukan orang yang kualifikasinya sholatnya penuh dengan sunnah semua, dengan tahajud. Puasanya dengan sunnah semua sempurna sampai puasa daun. Ternyata yang menarik, golongan yang kedua. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ialah orang takwa yang punya jiwa ihsan. Sama temannya baik, sama keluarganya baik, dia pemaaf, dia gemar menahan amarah, dia membangun hubungan baik dengan sesamanya. Saudara, kesimpulannya, coba kalau sholatnya sudah rajin, puasanya bagus, baca Qurannya bagus, ternyata aktivitas belum sukses dan bahagia, coba cek hubungan dengan orang tua. Walaupun mungkin telah meninggal, belum sempat minta maaf, belum sempat ziarah, coba cek hubungan dengan pasangan. Anak sekarang lihat orang tuanya, lihat istrinya, mungkin belum sukses, ada sifat zalim yang belum diselesaikan. Pada anaknya, pada tetangganya, pada kerabatnya. Demikian Anda karyawan, datang berangkat jam 8, masuk kantor jam 9, pulang jam 4, bagus. Datang jam 10, pulang jam 3, ingin menuntut gaji penuh, itu masalah. Itu kurang takwa. Integritas bagian dari takwa. Ketakwaan moral itu bagian dari yang dipentingkan dalam Islam. Jaga dua sayap ini, takwa kepada Allah dibangun dengan ibadah ritual, takwa kepada Allah dengan dimensi sosial kita bangun, maka bila kita satukan keduanya, itulah energi positif yang bahkan menuntun Indonesia menjadi Indonesia emas. Tidak ada satupun negara di muka bumi yang membangun spirit dasar undang-undangnya dengan menggunakan pendekatan takwa kecuali Indonesia. Anda boleh cek di kepolisian, peribata. Yang pertamanya, kami, Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Anda cek di TNI, Sabta Marga. Yang ketiganya, kami Ksatria Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Anda bawa ke pancadharmanya Hakim Indonesia, nomor satunya, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Anda bawa ke Undang-Undang Pendidikan, nomor 22, tahun 2002. Anda silahkan cek, bahkan di pasal menimbang, dari 5 poin. Poin yang keduanya B, Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan pada pemerintah, mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia. Jadi kalau kita belum bangkit sebagai satu kesatuan dari bangsa ini, yang pintar banyak, yang hebat banyak, coba cek yang takwanya berapa banyak dari sekian yang pintar itu. Maka dari Masjid Nur Ikhlas ini, dari Jumat ini, kita bangun satu resolusi untuk semuanya,
dengan catatan setelah meninggalkan Jumat ini kita kembali menjadi pribadi yang bertakwa secara paripurna. Kami tutup dengan hadis Nabi Muhammad yang dipesankan kepada sahabat mulia yang punya masa lalu yang gelap, yang terjerumus dalam kegelapan, tapi dengan kalimat ini beliau berubah jadi orang paling hebat yang dikenang sampai melintasi zamannya, sampai sekarang tercatat sebagai periwayat di antara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jundub bin Junadah, yang nama kunyahnya sering dilekatkan pada nama-nama kita, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Jika engkau pernah berbuat yang tidak baik, memang demikianlah manusia, seringkali berbuat salah, tapi tutupi kesalahanmu dengan banyak meningkatkan kebaikan-kebaikan, itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahanmu, dan bersikap baiklah dalam berhubungan dengan siapapun orang-orang sekitaranmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولنا وسيدنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولنا المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah seluruh jamaah Jumat yang hadir di Jumat ini. Ampunilah orang-orang beriman, orang-orang Islam yang hadir di tempat ini dan di luar tempat ini, yang telah wafat mendahului kami, yang masih hidup membersamai kami. Jika ada pendosa hadir di Jumat ini, ampuni dosa-dosanya. Jika ada yang merasakan kesulitan, ya Allah, ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada yang terlilit utang piutang, mohon lunaskan hutang-hutangnya, limpahkan rezeki untuk membahagiakan kehidupannya. Allahumma ja'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikal salihin waj'alna min ibadikal mu'minin al muhsinin. Ya Allah, bimbing kami di Jumat ini untuk menjadi pribadi yang bertakwa dalam pandangan-Mu, dan jadikan takwa kami diisi oleh iman yang kuat kepadamu. Jadikan iman kami mengantarkan pribadi yang lebih baik dalam pandangan-Mu dan lebih ikhlas serta ihsan karena-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله